ingat dengan janji-janji Presiden Jokowi yang katanya dulu ingin membangun istana di Papua. Nah, jadi ini tentu menjadi isu menarik. Bukannya Bapak lo dulu rencana bangun istana di sana? Ya. Mestinya lo di sana aja kan? Bagaimana mungkin wakil presiden bisa berkantor di sana, sementara gubernur saja itu masih berkantor di kantor bupati? Apakah ini vonis yang diberikan kepada Gibran? Jangan-jangan ini untuk menghindari bahwa akan ada proses pemakzulan itu. Artinya supaya telinga Gibran tidak bising tiap hari di Jakarta dan bisa jadi sasaran demo nanti kalau masa aksi sudah bergerak di kantor wakil presiden. Bisa jadi. Jadi ada alasan juga bagi dia tidak menghadapi demonstran karena saya sedang bertugas di IKN, saya sedang bertugas di Papua. Ini kan ciri khasnya Jokowi, ketika ada demo selalu dia keluar dari Jakarta. Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu berbeda dalam menyikapi kehadiran Gibran di Papua. Tito melindungi keberadaan Gibran di dalam kabinet. Yusril juga kok seperti tidak memahami konstitusi kita bahwa presiden dan wakil presiden sesuai dengan konstitusi kita berada di ibu kota negara. Prabowo sedang menikmati harmonisasi gaya Jawa. Dia juga perlu orang-orang yang kritis terhadap Jokowi, dan dia juga memerlukan orang yang pokoknya Jokowi selalu benar kan gitu. Jadi dia maha benar Jokowi dengan segala dalam tanda petik firmannya itu. Sobat Marilog, bertemu lagi kita dengan visi merah putih, visi keberanian dan kesucian untuk membahas perkembangan terakhir di masalah-masalah politik. Dan yang paling fresh sekarang itu adalah seputar penugasan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di tanah Papua. Dan kita tahu adalah Papua adalah koloni terakhir dari pemerintahan Belanda yang kita rebut dengan Trikora dan lain-lain. Dan Papua juga adalah penghasil cadangan mineral terutama emas terbesar di dunia ya. Ada apa di balik penugasan ini? Kenapa terjadi kontroversi di masyarakat dan kemudian kepentingan-kepentingan apa yang sebetulnya dimiliki oleh pemerintah pusat, aktor-aktornya atau negara terhadap Papua? Nah, kita mendatangkan kembali seorang jurnalis senior yang pernah juga bertugas di Papua, dari Universitas Nasional, analis politik dan pertahanan, Bang Slamet Ginting. Ya, Bung Indra. Selamat kembali ke sini, Bang. Siap. Dulu Abang ikut meliput peristiwa Mapenduma. Ya, sebelum ada peristiwa penculikan kasus Mapenduma juga beberapa kali saya ke sana. Setelah itu juga sering ke sana. Jadi hampir ketika menjadi wartawan, hampir setiap tahun saya ke Papua begitu. Merasa dekat sekali dengan Papua karena waktu buat skripsi juga bahasanya soal ini. Diplomasi dan militer dalam pembebasan Irian Barat. Jadi lekat sekali itu. Berarti Abang mengkonsumsi kina ya? Sebelum ke sana? Sebelum berangkat pasti. Kita nggak mau kena kan 2 minggu sebelum ke sana kita persis sudah harus mempersiapkan diri. Makanya alhamdulillah kalau ke sana sehat-sehat aja begitu ya. Ya. Nah, apa yang terjadi Bang di balik penugasan Gibran ini? Kenapa
3 menteri ini yang menteri Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra, Mendagri Tito Karnavian, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu berbeda dalam menyikapi kehadiran Gibran di Papua. Nah, pertama saya ingin mengatakan bahwa dari sisi komunikasi politik itu buruk sekali para pejabat di kabinet ini. Yang satu saling membantah dengan yang lain. Ini artinya koordinasi di dalam kabinetnya Prabowo Subianto itu buruk. Mengapa buruk? Karena kan aneh ketika misalnya Yusril Menko dibantah oleh menteri biasa bukan Menko. Harusnya kan memperkuat apa yang dikemukakan oleh Menkonya begitu. Nah, ini juga tradisi kebersamaan, koordinasi, harmonisasi di dalam kabinet ini juga menurut saya tidak bagus. Padahal kan harusnya ini isu yang seksi terkait dengan keberadaan Wapres Gibran. Apalagi masih dalam sorotan publik, ada isu pemakzulan Gibran. Nah ini bagi kubu yang menolak Gibran, tentu ini kesempatan emas untuk memukul Gibran, tapi bagi kubu yang pendukung juga kesempatan untuk memperkuat Gibran. Ini jadi komunikasinya buruk, nyaris tidak ada koordinasi yang harmonis di antara pejabat di sini. Nah, Papua ini kan memang seksi ya, karena di dalam pemerintahan yang lama itu Presiden Jokowi juga menugaskan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menangani isu-isu pembangunan, percepatan pembangunan dan masalah hak asasi manusia di Papua. Tapi bukan berarti Ma'ruf Amin waktu itu bertugas di Papua atau berkantor di Papua. Nah, kesalahan persepsi ini juga menurut saya aneh ketika seorang Yusril juga kok seperti tidak memahami konstitusi kita bahwa presiden dan wakil presiden sesuai dengan konstitusi kita berada di ibu kota negara. Berkedudukan ya? Berkedudukan di ibu kota negara, berkantor di sini. Nah, memang kalau untuk tugas-tugas khusus misal, bisa saja untuk sementara di sana. Nah ini kan kita jadi ingat dengan janji-janji Presiden Jokowi yang katanya dulu ingin membangun istana di Papua. Nah, jadi ini tentu menjadi isu menarik bagi publik. Nah, bukannya Bapak lo dulu rencana bangun istana di sana, mestinya lo di sana aja kan kira-kira gitu. Belum lagi soal IKN, ya kan, akan membangun istana di IKN. Nah, dan memang sudah terbangun, tapi belum selesai ya. Nah, rencana kan Desember 2025. Sampai sekarang menurut saya belum ada penjelasan resmi dari Presiden Prabowo Subianto bagaimana dengan penugasan Gibran ini. Apakah kemudian nantinya pada 17 Agustus 2025 ini akan menempatkan Gibran di IKN, kan ibu kota negara, bisa kan? Kalau Papua bukan. Nah, jadi inilah menurut saya kita masih menunggu nih penjelasan dari Presiden langsung. Karena kan berbeda pendapat antara Menko Yusril, Menteri Tito, dan Mensesnek Prasetyo Hadi, begitu ya. Kalau menurut Abang sendiri, mana tafsiran yang paling tepat terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ya? Yang memang di dalam undang-undang itu menempatkan Wakil Presiden sebagai koordinator dalam hal percepatan pembangunan di Indonesia Timur dan khususnya di Papua, juga dengan undang-undang daerah khusus ibu kota Jakarta yang menempatkan juga wakil presiden kemarin dalam revisinya sebagai koordinator pembangunan di Jakarta. Sebetulnya bagaimana posisi
wapresnya. Ini masalahnya kan Iya. posisi wapresnya kan kuat. Betul. Menurut undang-undang ya. Tetapi Gibrannya lemah. Sehingga menjadi kontroversi. Apa yang terjadi, Bang? Memang wakil presiden itu seperti menteri, dia pembantu presiden juga. Ya. Tapi dalam kasus ini kan presiden memang memberikan mandat. Memberikan mandat khusus kepada Gibran untuk menangani isu-isu kemanusiaan dan HAM di Papua. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat dalam perspektif politik, bisa saja ini semacam dalam tanda petik pembuangan Gibran agar tidak merecoki istana di Jakarta. Nah, kan bagi birokrasi sipil misalnya ditempatkan di Papua seperti pembuangan. Nah, bagi TNI bisa pembuangan, bisa nilai plus. Bisa karir ya? Ya. Nah, ini juga dalam kasus isu tentang Gibran ditugaskan di Papua, ini bisa berdampak positif dan negatif bagi dirinya. Positif adalah kalau kemudian dia berhasil, artinya tingkat kemiskinannya bisa dikurangi, kemudian pelanggaran HAM bisa dikurangi, HIV bisa dikurangi, ada pembangunan makin maju. Nilai positif nih bagi Gibran untuk maju di kancah 2029. Sebaliknya, jika gagal, maka sebaliknya juga potensi dia untuk lanjut dalam elit nasional makin tergerus di situ. Jadi ini seperti buah si malakama bagi Gibran. Apakah dia bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, atau justru dia hanya hanya mendapatkan tugas tapi tidak mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Kalau bagi TNI misalnya, penempatan di Papua itu kesempatan untuk meniti karir lebih bagus. Artinya kalau bisa menumpas operasi Papua Merdeka, kemudian pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, pembangunan kependidikan dan segala macam bisa meningkat. Nah, dia potensi untuk naik posisi menjadi bintang 3 atau promosi ke yang lainnya itu terbuka lebar. Tito kan juga pernah menjadi Kapolda di sana kan, akhirnya dianggap berhasil masuk ke Jakarta jadi Kapolda Metro Jaya. Jadi inilah yang membuat Papua itu bisa menjadi sisi positif dan juga sisi negatif bagi posisi Gibran ini gitu. Tapi bagi kepentingan oligarki, Bang, bagi kepentingan eksplorasi dan eksploitasi Papua, ini kan juga besar dampak dari kehadiran Wapres. Kita tahu kan masing-masing tokoh yang ada ini kan juga punya kepentingan ekonomi di Papua. Itu sebetulnya dengan kontroversi tadi, perebutan agar Gibran di Papua, ya kita lihat karir. Dari sisi Presiden Prabowo sendiri, kehendak yang ingin dibangun terhadap Gibran ini apa sebetulnya, Bang? Ya, saya kira gini ya, ini kan kesempatan juga bagi Prabowo, dia punya nilai positif juga di Papua kan, ketika dia berhasil membebaskan Sandera di Mapenduma tahun 1996. Ini strong point Prabowo waktu menjadi Danjen Kopassus. Nah, tentu dia juga ingin namanya terus dikenang baik ya. Maka dia juga tidak ingin pemerintahannya gagal di Papua dalam pembangunan. Contohnya kan sekarang sudah membangun 5 batalion teritorial pembangunan di Papua. Betul. Nah, di saat tentara Amerika sedang berada di Papua New Guinea. Artinya dia betul-betul ingin mengumumkan kepada dunia, Indonesia perhatian betul loh kepada Papua, pada pembangunan Papua. Dan misalnya ya kita lihat saja bagaimana sekarang ini beberapa OPM balik nih. Banyak nih sekarang dalam bulan ini saja.
menyesal bergabung dengan OPM dan ingin masuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, membawa merah putih dan mengabarkan cara-cara OPM dengan menghanguskan atau mengganggu pembangunan di sana justru merugikan masyarakat Papua. Ini yang sedang juga dibangun oleh Prabowo Subianto. Sementara Gibran yang melanjutkan kerja bapaknya kira-kira juga tinggal kita buktikan. Jokowi kan termasuk yang cukup sering mendatangi Papua walaupun janji-janjinya belum terrealisasi membangun istana di sana dan segala macam. Nah ini barangkali juga ada tips-tips yang diberikan Jokowi kepada Gibran kalau berkiprah di Papua. Tapi kita memang masih menunggu ya keputusan Presiden soal ini, apalagi penugasan tersebut juga seperti saya bilang bisa menjadi batu loncatan bagi Gibran dan juga bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk ke depan. Gibran kan dianggap rising star karena dalam tanda kutip berhasil mengubah Solo. Iya. Tapi kan kita semua tahu betul. bahwa perubahan itu bukan Gibran yang melakukan, melainkan institusi pusat yang memiliki proyek-proyek strategis nasional 17 proyek di Solo. Artinya dia nggak ngapa-ngapain, yang kerja adalah orang pusat. Betul. Gitu. Nah, dengan menghadirkan Gibran di Papua, pelajaran apa yang sebetulnya mau diberikan kepada Gibran? Ini kan posisi yang strategis, posisinya dia otomatis sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Nah ini posisi strategis yang ramai dibahas karena terkait dengan banyak isu. Ini kan otomatis nih isu ini bahwa Gibran akan pindah ke sana dianggap juga pengalihan isu dari persoalan pemakzulan Gibran kan. Nah, bisa kan dan menghindar ya, lempar badan. Iya, jadi seperti itu. Jadi justru menjadi isu positif bagi dia, apalagi dia sendiri mengemukakan bahwa saya menunggu saja perintah Presiden. Kalau saya harus ke sana, itu nilai positif bagi Gibran dengan isu ini. Ya bagi lawan politiknya kan seperti saya bilang tadi, yaudah kalau perlu memang berkantorlah di sana. Tapi kalau kita mau objektif, yaitu tadi, tidak mungkin Presiden dan Wakil Presiden dipisahkan dalam pekerjaan. Kecuali karena kita ini masih bingung nih, Jakarta masih ibu kota nggak? Gitu. IKN sudah ibu kota apa nggak gitu ya? Kecuali kalau dua-duanya ibu kota, maka Presiden Prabowo bisa di Jakarta, Gibrannya di Kalimantan, di IKN bisa juga. Jadi isu-isu ini bisa dianggap menutupi isu-isu yang lain, termasuk isu sekarang sudah mulai mencuat nih isu ijazahnya Gibran juga kan. Sehingga ini makin banyak isu yang bisa dimanfaatkan oleh para politisi, bisa menjadi nilai tambah bagi Gibran atau malah sebaliknya nilai minus bagi Gibran gitu. Atau jangan-jangan ini untuk menghindari bahwa akan ada proses pemakzulan itu. Artinya supaya telinga Gibran tidak bising tiap hari di Jakarta dan bisa jadi sasaran demo nanti kalau masa aksi sudah bergerak di kantor Wakil Presiden. Bisa jadi ada alasan juga bagi dia tidak menghadapi demonstran karena saya sedang bertugas di IKN, saya sedang bertugas di Papua. Ini kan ciri khasnya Jokowi, ketika ada demo selalu dia keluar dari Jakarta. Coba demo-demo besar kan rata-rata gitu. Belakangan ya, sebelum ada kasus 212 kan selalu begitu. Jadi ini dan bermalam ya? Dan bermalam. 2-3 hari biasanya. 2-3 hari. Jadi dicueki walaupun dia bilang saya rindu ingin di demo gitu kan. Begitu di demo kabur. Jangan-jangan ini juga
bisa menjadi tempat pelampiasan bagi Gibran untuk menghindari isu-isu ini. Dia menyatakan bahwa saya akan konsentrasi di Papua atau di IKN seperti itu. Jadi kita memang menunggu nih Agustus ini seperti apa, apakah ada penugasan khusus Gibran di IKN atau Desember karena katanya akan diresmikan IKN dan segala macam. Yang jelas memang isu Papua ini sangat seksi sekali dan siapapun presidennya, siapapun wakil presidennya ingin mendapatkan sisi positif dari isu Papua yang dianggap dalam tanda petik juga menjadi provinsi internasional, artinya provinsi di Indonesia yang mendapatkan sorotan internasional seperti kasus di Aceh, kasus di Timur Timur dulu. Jadi siapapun yang bisa memegang itu, posisinya justru akan melejit. Saya kira Prabowo juga tidak ingin memberikan kesempatan pada siapapun untuk mengambil keuntungan dari kasus-kasus Papua yang memang bagi politisi yang ingin mendapatkan poin untuk kancah Pilpres mendatang begitu. Kalau kan kita ikuti kalender pemirsa juga tahu bahwa Madilog ini akan berulang tahun tanggal 17 Juli ya. Jadi tentu di pikiran kita ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. 17 Agustus 2024 kan dilakukan di IKN, Bang. 2024 kemarin ya. Iya kan? Artinya ada upacara di sana. Ada upacara juga. Nah, untuk 17 Agustus ini mau dibikin upacara lagi nggak, Bang? Ya kita belum tahu. Yang jelas gini ya soal kembali ke Papua dulu. Iya, ya ke Papua. Ya, maksud saya apa mau digelar di Papua dengan Gibran di sana atau di IKN atau di Jakarta? Nah, makanya kita belum tahu juga. Yang jelas memang sebenarnya perayaan Hari Kemerdekaan memang tradisinya ada di ibu kota negara. Ya. Kecuali barangkali pada saat kita menghadapi agresi militer Belanda di mana Jogja menjadi ibu kota sementara, kemudian Bukit Tinggi juga menjadi ibu kota sementara kan? Kan bukan cuma Jakarta yang pernah jadi ibu kota kan? Bukit Tinggi dan Jogja juga sudah. Yang jelas soal otonomi khusus ini kan sudah dicanangkan melalui peraturan presiden di tahun 2022 di saat Jokowi masih menjadi presiden, dan struktur di dalam badan tersebut juga terdiri dari wakil presiden sebagai ketua, menteri dalam negeri, juga ada menteri perencanaan pembangunan nasional atau Bappenas, dan juga perwakilan dari tiap provinsi di Papua sebagai anggota. Artinya kan ada 4 atau 5 gubernur yang di situ. Sehingga ketika kasus ini mencuat, saya lebih mengacu pada pernyataan Tito, Menteri Dalam Negeri, karena Menteri Dalam Negeri itu otomatis sebagai ada dalam struktur itu, sementara Menko Hukum dan HAM tidak. Makanya akhirnya Yusril juga meralat pernyataannya bahwa kemungkinan wakil presiden akan berkantor di sana. Dia akhirnya menyetujui pernyataan dari Tito Karnavian. Tapi setidak-tidaknya publik melihat bahwa ini kok komunikasi ada kegaduhan. Nah, kegaduhan itu diciptakan oleh menteri-menterinya Prabowo sendiri. Jadi menurut saya sebagai ketua badan khusus ini, Wapres tentu saja dia tidak akan nongkrong atau berlama-lama di sana karena ada badan eksekutifnya yang menangani. Nah, inilah yang menurut saya fokusnya adalah bagaimana ketua badan khusus ini apabila Wapres dan menteri sedang berada di Papua atau pada saat Wapres dan para menteri tidak berada di Papua, bagaimana koordinasinya, bagaimana kemudian
percepatan pembangunan itu bisa dilakukan. Yang jelas soal IKN ini kan sampai sekarang APBN kita juga tidak dianggap terlalu serius untuk membantu pembangunan karena kita sekarang pada bulan-bulan ini Menteri Keuangan sedang pusing 7 keliling untuk membayar bunga hutangnya saja yang agak berat sehingga memang IKN di Kalimantan itu terseok-seok. Jadi kita masih menunggu Agustus ini apakah ada dana tersendiri untuk pembangunan IKN di sana. Yang jelas belum ada kementerian yang pindah di sana, paling nggak cuma kesekjenan beberapa kementerian dan lembaga begitu. Ya, kalau kembali ke yang soal Papua tadi, bagaimana mungkin wakil presiden bisa berkantor di sana, sementara gubernur saja itu masih berkantor di kantor bupati. Artinya infrastruktur pembangunan di Papua ini kan memang belum ada setelah pemekaran terjadi. Apakah ini vonis yang diberikan kepada Gibran bahwa selama ini dalam catatan publik ketika muncul di publik, Gibran tidak memiliki pengetahuan cara menanam padi, cara menanam singkong dan segala macam. Dan secara teknis itu kan memalukan. Artinya memberikan tempat di Papua itu adalah untuk menjadi anak kampung. Nah, memang secara normatif kan bagus-bagus saja kan, bahwa Gibran akan ke sana, akan perhatian ke wilayah-wilayah Indonesia Timur. Tapi kalau soal kerja kan saya udah bilang berkali-kali, Anda jangan terlalu berharap soal pekerjaan Wapres ini. Kan paling tidak memang prosesnya proses pencitraan aja. Celakanya ketika proses pencitraan itu melalui kamera, salah juga, salah menanam padi, kemudian salah bercocok tanam, salah di dalam pemberian keterangan, kecuali soal skincare aja itu nggak pernah salah soal itu. Jadi memang kenapa itu skincare, Bang? Bung Indra agak keliru kalau berharap kinerja dari Gibran itu atau kerjanya Gibran seperti sesuai dengan harapan bukan menteri, para wapres yang dulu pernah mendapatkan tugas-tugas khusus dari mulai Wapres Sudarmono, Wapres Trisutrisno, Wapres JK, Wapres Maruf Amin begitu kan punya tugas-tugas khusus yang memang publik bisa melihatnya. Tapi kalau yang sekarang kan enggak, misalnya kasus lapor Mas Wapres tidak ada lagi. Kemudian Wapres akan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat, tidak lagi, karena justru masyarakat banyak yang mempertanyakan kinerja dia, bukan kinerja para menteri di kabinet ini. Justru itu, Bang, justru itu yang saya mau komentari, di mana jangankan seorang Gibran para menteri senior saja kalau berhadapan dengan orang Papua, baik itu komunitas adat, kepala-kepala suku, kondowafi, kepala-kepala daerah, anggota DPR-nya, anggota DPD-nya, belum mahasiswanya yang sangat galak, suka demo. Dengan penugasan khusus ini yang diberikan pemberatan oleh Yusril, Tito, itu saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang wakil presiden dalam arti Gibran ini berhadapan dengan orang Papua. Gimana komentar Abang itu? Ya, jangan-jangan nanti api separatis itu makin menyala, Bang. Ya, itu tadi kan bisa dalam perspektif menjauhkan Gibran dari pusat kekuasaan di Jakarta kan. Tapi di sisi lain juga bisa kemudian menjadi alasan bagi dia bukannya tidak mau bertemu mahasiswa, ya kan? Bukan tidak bersedia berdebat dengan mahasiswa, tapi memang ada penugasan khusus yang mengharuskan dia
berhadapan dengan anak-anak sekolah dasar, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Tapi kan anak-anak SMP, SMA di Papua kan juga galak-galak. Oh iya. Sangat. Ya, tapi kan Iya. tidak perlu kemudian berpikir mengkerut, dan biasanya dalam beberapa kasus kan pertanyaan itu akan dijawab, ya nanti saya hubungi menteri saya untuk menjawabnya, kan begitu. Atau V-call ya? Iya, video call kemarin seperti dengan Menteri Kehutanan itu kan. Nah, pertanyaan itu, ini kan mirip di dalam konferensi di luar negeri ketika bapaknya ditanya, Tom Lembong misalnya dalam konferensi pers, saya ingin menteri saya yang menjawab, kan selalu begitu. Jadi model-modelnya seperti itu, nanti juga begitu, tidak akan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan berat. Jadi menghindar ya? Iya, badan-badan sebagai ketua badan nanti dia bilang, saya akan meminta bidang ini untuk menjawab ini. Ya memang nggak bisa dari urusan, jangankan yang strategis, yang teknis juga tidak mungkin dijawab tanpa berpretensi buruk, tapi dalam beberapa fakta kan seperti itu. Dia belum bisa merangkai sebuah kalimat ketika pertanyaan-pertanyaan, apalagi melalui doorstop seperti itu, doorstop wartawan. Informasi yang Abang dapat sampai sejauh ini itu masalah kehadiran Gibran di Papua ini, apakah jadi atau tidak, Bang? Saya kira tidak ya, karena akan mengacu ke posisi badan itu, di mana dia hanya sebagai ketua, tapi ada menteri-menteri yang membidangi. Saya kira itu Menteri Dalam Negeri yang seharusnya menjadi ujung tombak di dalam kasus ini. Makanya Tito membantah pernyataan Yusril, sehingga hanya sebagai semacam ex officio saja dia menjadi ketua badan dalam penanganan otonomi khusus dan percepatan pembangunan di kawasan Papua itu. Kenapa bukan Budi Gunawan? Nah, ini pertanyaan publik juga. Budi Gunawan ini menteri apa tidak sih? Artinya berbeda betul dengan dulu ketika Pak SBY menjadi Menko, dengan Pak Mahfud ya, mereka muncul. Pak BG kenapa nggak hadir dalam peristiwa ini? Kenapa justru Pak Tito berhadapan dengan Yusril? Iya, padahal koordinasinya beda. Beda. Nah, kenapa, Bang? Ya saya juga nggak tahu. Di sisi Abang tadi mengatakan bahwa para menteri ini kacau manajemennya, komunikasinya. Tapi di sisi lain ada yang diam ini, yang tidak bersuara sama sekali. Nah, ini kan awalnya menterinya namanya Kementerian Polhukam. Nah, tapi sekarang kan dipecah kan, Menteri Politik Keamanan dan Menteri Hukum dan HAM, Menko Hukum dan HAM. Ya ini kan sebenarnya yang lebih pas mengomentari tetap saja Menko Polkam, Budi Gunawan, bukan Menko Menko Hukum dan HAM, Yusril, bukan. Ya saya juga nggak tahu kenapa wartawan bertanyanya ke Yusril, atau Yusril yang membuat press release atau press conference. Nah, hubungan antara Tito Karnavian dengan Budi Gunawan, publik juga tahu kan, bukan hubungan yang harmonis. Justru ada rivalitas di antara keduanya. Ingat kan, Budi Gunawan semula menjadi calon Kapolri, tapi kemudian karena ada laporan dari KPK soal rekening gendut dan lain-lain, sehingga Budi Gunawan ditersangkakan oleh KPK, kemudian tidak jadi, posisinya justru menjadi sebuah keuntungan bagi Tito Karnavian yang lompat begitu ya, yang seharusnya generasinya Budi Gunawan menjadi Kapolri, malah Tito Karnavian. Jadi rivalitas di dalam kepolisian waktu itu sampai sekarang masih membekas antara masuk ke kabinet. Iya, antara Tito Karnavian dengan Budi Gunawan kan tidak selalu selaras kan begitu. Lain hal kalau kemudian Budi Gunawan yang menyatakan
pernyataan ini, saya kira Tito juga mungkin enggan berkomentar kan. Nah, ini kan harus dilihat ketika Tito juga salah berucap soal 4 pulau itu yang kemudian dia minta maaf kan begitu ya. Cuma waktu itu kan juga yang memperkuat kan Yusril juga. Ya, iya. Memperkuat kesalahan itu. Iya. Masalah Helsinki kan. Iya, betul. Lalu kemudian setelah dibawa Presiden memutuskan ke ini milik Aceh, Yusril juga mengoreksi dan meminta maaf atas apa pernyataannya sebelumnya soal ini. Ada apa ini, Bang? Kok Mendagri dengan Menko Hukum dan HAM ini seolah-olah mereka yang berkoordinasi bukan dengan BG? Ya ini tadi kemudian membenarkan pernyataan publik bahwa memang koordinasi di kabinet Prabowo Subianto antara menteri tidak bagus, komunikasi politiknya buruk. Hubungan personal juga? Hubungan personal juga menjadi tanda tanya gitu. Apa sih susahnya mereka duduk bersama seperti kita duduk semeja ini untuk membahas isu-isu penting. Ini kemarin bicara Aceh, kemudian sekarang bicara Papua. Nah ini juga tumpang tindih. Belum kejadian aja udah begini, Bang. Nah ini juga publik kan dalam kasus ini melihatnya begini, Bung. Prasetyo Hadi Mensesnek dianggap mewakili Prabowo Subianto, kan gitu. Tito Karnavian yang sangat dekat dengan Jokowi dianggap mewakili Jokowi gitu kan. Kemudian publik kemudian sebenarnya lebih percaya pada pernyataan Yusril Iza Mahendra kan. Sebelumnya ya betul. Iya, bahwa kemungkinan besar ya Gibran bisa berkantor di sana. Ya. Tapi kemudian kan diralat sendiri oleh Yusril, justru membenarkan pernyataan Tito Karnavian. Dan juga kalau kita ingatkan juga di dalam konstitusi, presiden dan wakil presiden berkantor di ibu kota negara. Papua kan bukan ibu kota negara. Tapi kalau kemudian wakil presiden berkantor di IKN masuk akal. Karena kita punya undang-undang yang ambigu, apakah Jakarta masih ibu kota negara atau IKN masih sudah menjadi ibu kota negara, kan gitu. Artinya saya ingin mengatakan lagi komunikasi politik di antara menteri-menteri ini tidak bagus atau dengan kata tegas buruk begitu, Bung. Ya dan kelihatan bahwa Yusril ini justru bukan menteri senior, tapi seolah-olah dia baru belajar untuk menjadi menteri. Karena dalam 2 kasus ini saja, dan belum yang sebelumnya juga ada dalam pengetahuan saya, itu dia mengoreksi pernyataannya sendiri. Sebetulnya ada apa ini, Bang? Menteri senior tetapi seolah-olah baru belajar menjadi menteri. Ya ini Tito juga merasa nggak kalah dong dengan Yusril. Artinya kan begini, ini kan periode. Ya karena ya dia bilang dia periode kedua. Ya. Periode kedua dia menjadi Menteri Dalam Negeri. Dia merasa lebih senior dari Yusril. Iya kan? Iya, seperti itu. Kemudian dia merasa lebih tahu dong soal Papua. Dan dia juga bagian dari Badan Otonomi Khusus Papua. Kan seperti itu. Dan dia doktornya katanya di bidang hukum. Enggak ngerti saya. Iya, apa? Nah, tapi ini juga wajar kalau publik mempersepsikan bahwa emang ini ada seperti Tito melindungi keberadaan Gibran di dalam kabinet. Makanya langsung disebutkan bereaksi. Tidak, Wapres Gibran tidak berkantor di Papua. Nah, publik kan juga senang-senang aja kalau konflik ini kemudian mencuat, mengambil keuntungan bagi pihak-pihak yang berseberangan. Tapi kalau saya melihatnya begini, Bung. Prabowo bagaimanapun juga dia betul-betul seperti orang Jawa sekali mengedepankan harmonisasi. Dia tidak begitu setuju dengan orang yang selalu menyerang Jokowi dan kubunya, tapi dia juga tidak terlalu senang dengan orang yang muji-muji Jokowi, kan begitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana Prabowo masuk di dalam kabinetnya Jokowi setelah 2 kali kekalahan, dia akhirnya berpikir
saya harus mengambil keuntungan dari pihak yang sangat pro Jokowi, tapi saya juga tidak ingin kehilangan orang yang fanatik terhadap dirinya. Nah, sekarang dia justru sedang menikmati hasil dengan 80% dukungan publik terhadap dirinya. Akibat apa? Akibat dia berhasil juga mengambil hati pro Jokowi dan segala macam. Jadi memang agak sulit juga sekarang kalau publik berharap untuk menekan kelompok Jokowi yang itu Prabowo tidak juga menyenangi hal-hal itu. Kan coba dilihat sekarang bagaimana orang-orang yang menjadi komisaris gitu kan, justru bukan orang-orang yang anti Jokowi kan gitu kan. Justru itu pertanyaan saya yang saya mau ajukan ke Abang. Analis politik banyak jadi komisaris, Abang jangan-jangan udah ditelepon juga nih. Oh, enggak. Belum. Nah, jadi kan kalau kita lihat justru misalnya Denny J.A. gitu ya, Kodari jadi komisaris, memang yang masih di kubu Jokowi gitu kan, yang kubu yang kritis terhadap Jokowi malah tidak diberikan tempat gitu kan. Jadi Prabowo sedang sedang menikmati permainan keseimbangan itu. Dia juga perlu orang-orang yang kritis terhadap Jokowi, dan dia juga memerlukan orang yang pokoknya Jokowi selalu benar kan gitu. Jadi dia maha benar Jokowi dengan segala dalam tanda petik firmannya itu kan. Gitu. Jadi dia sedang menikmati keseimbangan, sebagaimana dia juga sekarang sedang menikmati posisi Indonesia di bridge, di mana ini adalah keseimbangan politik ekonomi, bermain di wilayah yang bukan Amerika, di saat kita juga sedang mendapatkan hukuman 32% dari Donald Trump yang memang. Tapi sebagai anggota BRICS kan tambah lagi 10%, jadi 42% ya. Ya, tapi kan Donald Trump ini tidak mengerti tentang politik keseimbangan. Bagi dia hitam putih aja kan, lu dukung gua atau dukung sana kan gitu. Ya, kita menikmati. Tinggal bagaimana Prabowo bisa nggak memainkan bandul keseimbangan politik, kapan menjadi pro Amerika, kapan menjadi pro Rusia dan pro Cina ini. Kapan menjadi pro Jokowi, kapan menjadi pro Prabowo untuk dirinya sendiri. Itu ya, makanya di dalam negeri juga dia sedang memainkan. Pasti Prabowo senang betul kalau melihat perdebatan di televisi, di publik, ada yang menyerang Jokowi, ada yang kemudian juga mendukung Jokowi. Dia menikmati keseimbangan itu. Jadi Anda, publik juga jangan berharap kalau mendesak Jokowi, Prabowo akan senang gitu. Memakzulkan Gibran, Prabowo akan senang. Nggak juga gitu. Jadi dia, kalau kita lihat konteksnya sekarang, kok nggak maju-maju nih soal isu pemakzulan Gibran? Ya, dia sedang menikmati. Jangankan pemakzulan, isu reshuffle aja nggak maju-maju. Iya, makanya kan Anda pasti termasuk yang gemas kan, kok belum ada reshuffle. Terbakar saya, Bang. Terbakar saya. Artinya memang Prabowo sedang menikmati itu. Tunggu ketika publik tidak lagi rame-rame baru. Dia kelihatannya bukan orang yang suka dengan desakan-desakan, tapi juga dia tidak terlalu suka dengan orang yang menjadi fanatik terhadap dirinya. Coba aja kalau kita lihat, kok ya bisa 17 menteri Jokowi dia terima gitu kan? Apa nggak marah gitu kan? Jadi dia justru menikmati kemarahan publik terhadap Jokowi gitu kan? Tapi dia juga menikmati bagaimana keseimbangan politik. Jadi kan kalau dalam politik itu kan kira-kira begini, kalau dalam ilmu perang Sun Tzu itu kan, Anda harus mengetahui kekuatan dirimu dan kekuatan lawan. Anda harus tahu kelemahan dirimu dan kelemahan lawan. Pemenang dalam pertarungan itu adalah orang yang mengetahui kelemahan dan kekuatan, dan dia tahu strategi untuk memenangkan sebuah pertempuran. Sebuah pertempuran itu artinya apa? Seperti ketika Prabowo menang dalam Pilpres, di mana dia merasa bahwa
dia harus dekat dengan kekuasaan karena dia harus merangkul kekuatan Jokowi, sehingga sekarang dia sedang berada di atas gunung, bisa melihat siapa lawan dan kawannya, siapa yang sesungguhnya mendukung, siapa yang setengah mendukung, dan siapa yang melawan dirinya. Prabowo sedang menikmati harmonisasi gaya Jawa. Dan sedang memerangi dirinya sendiri. Kalau Sun Tzu kan kita juga tahu bahwa di tempat Anda yang paling kuat, taruh satu bendera saja. Tetapi di tempat Anda lemah, bangun bunker. Nah, catatan terakhir Bang, kalau masalah tafsiran terhadap undang-undang saja menyangkut pekerjaan seorang wakil presiden, Gibran ini, para menteri tidak bersepakat, menafsirkan dengan cara berbeda, tapi kemudian mereka membangun persekutuan untuk seolah-olah mereka satu tafsiran. Nih, apa sebetulnya yang bisa dikejar oleh Gibran ini? Ya, yang jelas Gibran dalam pendapatnya ketika ada isu dirinya akan ditempatkan di Papua atau di IKN, justru kesempatan bagi dia untuk mencari poin. Poinnya apa? Saya sih akan menjalankan tugas apapun sesuai perintah Presiden. Kalau memang harus di IKN, IKN ayo. Kalau harus di Papua, ayo. Jadi isu ini menurut saya justru menjadi bisa kalkulasi menjadi isu positif bagi dirinya. Jadi sentimen positifnya lebih tinggi daripada sentimen negatif di tengah isu pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden. Dalam 2-3 hari ini kan tertutup dengan isu ini. Dia sekarang sedang menikmati bagaimana secara tidak langsung ini menjadi counter isu yang positif bagi dirinya di tengah tidak harmonisnya para menteri di kabinet Prabowo Subianto. Begitu, Bung. Jadi istilah para senior juga nih, orang-orang bukan, ini cipta kondisi ya, cipkon ya Bang, untuk menaikkan ton positif dari Gibran. Iya, karena ini juga sudah muncul beredar, kalau misalnya Gibran dimakzulkan, nanti siapa yang naik, kan gitu. Muncul AHY. Oh, bagi Gerindra gak enak dong, gak bagus kalau Demokrat yang naik. Muncul juga, oh ini kesempatan bagi Puan untuk naik. Ya bagi Gerindra, Demokrat dan PDIP ancaman. Karena Demokrat pernah menghasilkan presiden, PDIP menghasilkan presiden. Jadi bagi dia tentu saja ini sekaligus menutup dua tokoh ini untuk masuk dalam kancah persaingan wakil presiden. Jadi persaingan wakil presiden tertutup dengan isu ini. Kita tidak tahu siapa pencipta isu ini. Yang jelas komunikasi politik itu memang betul-betul adalah komunikasi yang dibangun untuk mendapatkan kekuasaan politik. Oke Bang. Siap. Sobat Madilog, kalau kita sebagai warga negara tentu ingin eksekutif itu sebagai eksekutor, langsung bekerja, langsung beraksi. Kita lihat kenapa dunia seolah berubah hanya dengan perintah eksekutif dari Presiden Donald Trump. Tapi di Indonesia, jangan berharap. Karena terbukti tadi, menafsirkan di mana seorang wakil presiden bertugas, apakah dia harus di Papua atau tidak, berkantor atau tidak. Tapi masalahnya adalah, di Papua ada banyak sekali persoalan besar, kelaparan, konflik tanah, dan itu tidak dicoba diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Yang terjadi masih bermain gendang. Yang digendangkan dengan penari latarnya adalah seorang wakil presiden.
tetap kita mencoba melihat persoalan ini secara kritis, apakah yang terjadi itu betul-betul real, atau cuma sekedar gimmick. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih Bang. Sip, thank you.